Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang teori peluruhan lembaga politik oleh Samuel P. Huntington, di mana materi ini terdapat dalam mata kuliah pembangunan politik yang diampu oleh Bapak Tamrin Kiram. Pembahasan dalam teori peluruhan lembaga politik oleh Samuel P. Huntington ini terbagi ke dalam 3 subbahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembangunan politik oleh Samuel P. Huntington. Yang kedua, model hubungan antara mobilitas sosial, ekonomi, frustrasi sosial, mobilisasi sosial, partisipasi politik, peluruhan lembaga politik dalam teori peluruhan lembaga politik. Yang ketiga, model demokrasi dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi menurut Huntington dan Nelson. Kelompok 4 ini terdiri atas 6 anggota. Yang pertama Abdullah Umar Syahid dengan BP 2010833001. Yang kedua Ahmad Haris Azaki dengan BP 2010832039. Yang ketiga Divna Auralia dengan BP 2010831017. Yang keempat Gebi Milsa Orada dengan BP 2010833011. Yang kelima, Lini Anindita dengan BP 2010832009 dan yang keenam, Zul Badrani dengan BP 2010832015. Yang pertama, pengertian pembangunan politik oleh Samuel P. Huntington. Huntington berpendapat bahwa pembangunan politik memiliki konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional. Secara geografis, pembangunan politik menjadi proses perubahan politik yang terjadi pada negara-negara berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara-negara maju. Misalnya seperti konsep mengenai komunikasi politik, sosialisasi politik, dan sebagainya. Kemudian, konotasi secara derivatif memberi pengertian bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari perubahan secara menyeluruh. Sama halnya dengan modernisasi yang membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Secara teleologis, pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik, seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam arti fungsional, pembangunan politik diartikan sebagai sebuah proses perubahan menuju suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara. Huntington berpendapat bahwa karakteristik pembangunan politik identik dengan modernisasi sehingga dapat diartikan sebagai modernisasi politik. Kemudian, ia juga berpendapat bahwa ada 4 kriteria untuk mengukur perkembangan politik, yaitu yang pertama, rasionalisasi, yaitu melibatkan pergerakan dari partikularisme ke universalisme. Yang kedua, nasionalisme dan integrasi nasional, yaitu menekankan pembangunan bangsa sebagai aspek kunci dari pembangunan politik. Yang ketiga, demokratisasi, yaitu terfokus pada persaingan dan pemerataan kekuasaan. Dan yang keempat, mobilisasi, yaitu menitikberatkan pada partisipasi politik karena semakin besar pembangunan politik. Modernisasi dan mobilisasi, maka akan semakin besar partisipasi politik. Yang kedua, model hubungan antara mobilitas sosial, ekonomi, frustrasi sosial, mobilisasi sosial, partisipasi politik, peluruhan lembaga politik dalam teori peluruhan lembaga politik. Pendekatan peralihan dari teori statis menjadi dinamis, teori perubahan politik diantaranya dikemukakan oleh Huntington. Menurutnya, pembangunan ekonomi yang lahir dari proses modernisasi melahirkan dampak terhadap lembaga politik. Pembangunan lembaga politik tidak berkaitan dengan modernisasi ekonomi, tetapi justru sebaliknya, pembangunan lembaga politik merupakan salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan pembangunan melalui sarana untuk menahan dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh proses modernisasi tersebut. Tuntutan peluasan partisipasi ini jika tidak diimbangi oleh pelembagaan politik yang kuat
maka akan melahirkan peluruhan politik. Sementara perluasan partisipasi politik muncul dari akibat dari proses mobilisasi politik terhadap frustrasi sosial yang muncul dari kesempatan ekonomi dibandingkan dengan mobilitas sosial yang muncul dari proses modernisasi tersebut. Upaya dalam mencapai tujuan pembangunan dicapai melalui pembentukan stabilitas melalui pelembagaan politik yang kuat, yang dilakukan melalui pembatasan terhadap masuknya kelompok baru ke dalam rekrutmen politik, pembatasan massa dan media, serta jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebagai model konservatif. Dibandingkan daripada model dialektikal antara tuntutan dan kapasitas yang terjadi di dalam mengimbangi tuntutan yang lahir sebagai akibat pembangunan dari politik. Upaya untuk membentuk lembaga politik yang kuat, kemudian hubungan antara dampak ekonomi dan sosial terhadap pelembagaan politik diuji oleh Huntington dan Nelson melalui hubungan antara pembangunan ekonomi dengan demokrasi. Dalam hubungan tersebut ditemukan tidak ada demokrasi politik yang bisa dilahirkan dari proses pembangunan yang dimulai dari tujuan pembangunan ekonomi. Karenanya, proses pembangunan lebih membutuhkan lembaga politik yang kuat dan bisa menahan tuntutan perluasan partisipasi politik yang lahir dari dampak sosial dan ekonomi modernisasi. 3. Model demokrasi dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi menurut Huntington dan Nelson. Huntington dan Nelson memandang asumsi tersebut kurang relevan bagi negara-negara berkembang. Dalam mengaitkan partisipasi politik dengan variabel-variabel pembangunan lainnya, Huntington dan Nelson menjelaskan bahwa di negara berkembang, hubungan antara partisipasi dan variabel-variabel pembangunan lainnya besar kemungkinan akan berubah dalam berbagai tahap dalam perkembangan tingkat partisipasi politik secara keseluruhan. Tahap pertama menyangkut perluasan partisipasi politik kepada kelas menengah di kota. Tahap kedua menyangkut persoalan perluasan partisipasi politik kepada kelas bawah di kota dan pedesaan. Perubahan menuju tahap kedua bergantung pada penerapan model pembangunan bourgeois atau otokratik. Selanjutnya Huntington dan Nelson menguji hubungan model pembangunan dengan partisipasi. Di antaranya, 1. Model bourgeois. Partisipasi politik diperluas mencakup kelas menengah kota dan pertumbuhan ekonomi akan berjalan dengan cukup cepat. Ketimpangan ekonomi meningkat, baik sebagai dampak pertumbuhan ekonomi maupun sebagai akibat dari pragmatisme kekuasaan kelas menengah. Pada waktunya nanti, proses-proses pembangunan ekonomi akan dirasakan efeknya oleh kelas atau golongan bawah yang kemudian secara sosial memobilisasikan diri dan mulai menuntut ikut serta dalam aktivitas politik pemerintahan. Yang kedua yaitu model otokratik. Di sini kekuasaan menjadi tersentralisasi, partisipasi politik kelas menengah ditindas, pertumbuhan ekonomi lebih ditingkatkan, dan kemerataan ekonomi diupayakan dalam rangka memperoleh dukungan kelas bawah dalam menghadapi kelas menengah seperti melaksanakan reforma agraria. Dalam model ini, penguasa politik tidak hanya berhadapan dengan kelas menengah kota saja, tetapi juga akan berlawanan dengan golongan tua tanah atau feodal, dan tentunya saja kepentingannya, itu tanah, akan terganggu. 3. Model teknokratis. Model teknokratis bercirikan sebagai berikut, yaitu tingkat partisipasi politik yang rendah, investasi asing yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan ketimpangan pendapatan yang semakin besar. Model ini menyatakan bahwa partisipasi politik harus ditekankan agar tetap rendah, setidaknya untuk sementara waktu sampai memajunya pembangunan ekonomi. 4. Model populis, di mana partisipasi politik terus meningkat sejalan dengan berkembangnya kebijakan pemerintah soal kesejahteraan, pemerataan, dan angka laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Logika pada revolusi ini mengarah kepada konflik sosial dan polarisasi masyarakat yang semakin meningkat, dengan bertambah banyaknya kelompok menjadi partisipasi dan berusaha memperoleh bagian dari kue ekonomi yang hanya bertambah lambat. Huntington sendiri lebih cenderung membagi arah pembangunan politik sendiri ke dalam 4 karakter, yaitu rasionalisasi, integrasi, demokrasi, dan partisipasi. Rasionalisasi yang dimaksudkan oleh Huntington memerlukan perubahan dan partikularisme
ke universalisme, dari tumpang tindih wewenang ke spesialisasi, dari aspirasi ke prestasi, serta dari kecenderungan dan keberpihakan pada suatu kelompok, agama, atau ideologi ke arah netralitas. Integrasi nasional menuntut setiap bangsa untuk meminimalkan persaingan politik berdasarkan etnis dan mulai membangun bangsa berdasarkan identitas bersama. Krisis identitas bangsa harus diatasi dengan nation building atau pembangunan karakter bangsa. Demokrasi yang dimaksudkan Huntington mencakup nilai-nilai pluralisme, persaingan sehat antar kelompok politik, serta pertimbangan kekuasaan. Mobilisasi dalam konteks pembangunan politik dalam pandangan Huntington menyangkut mobilisasi masyarakat, dalam arti perubahan sosial yang dapat mempengaruhi perubahan politik. Misalnya adalah pendidikan, urbanisasi, keterbukaan, media massa, industrialisasi, perluasan pelayanan publik, peningkatan kapasitas pemerintah, pergeseran perhatian politik masyarakat dari masalah lokal ke masalah nasional, dan peningkatan partisipasi, yaitu dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat. That's it from our team. Thank you for your attention and patience. See you in the next discussion. Thank you and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.